Engkau sangat kami cinta Tuhan. Seperti cinta kami kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang untuk menyembah-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu Yesus. Ya Bapa, layakkan kami semua Tuhan. Kami mau datang kepadamu Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Urapi kami ya Bapa, berikan kami sukacita yang daripada-Mu Tuhan. Kami rindu datang kepadamu Tuhan. Dengan segenap hati kami Yesus. Haleluya. 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 Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami mau datang. Ku datang. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh kami rindu Tuhan. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu. Haleluya Yesus, jadikan kami indah. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Amin Yesus. Tuhan, ajarkan kami taat Tuhan. Ajarkan kami setia Tuhan. Supaya kami tahu Tuhan, bahwa hanya itu yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Supaya kami mengerti atas segala kehendak-Mu Yesus. Mari kita katakan, Tuhan kami mau datang kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari kita sama-sama katakan, Yesus, kami mau datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami. Haleluya. Datang ya Bapa
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Jadikan aku, biar jemaat yang memuji nama Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan iman, mari kita katakan, kita mau setia, kita mau berharap kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Amin. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Jadikan aku indah. Amin. Yes Tuhan. Turut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang akan menjadikan kami indah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami akan memberikan hati kami, hidup kami Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, sepanjang hidup kami ya Bapa. Tuhan, saat ini ya Bapa, kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu. Lawat kami semua Tuhan, berikan kami roh-Mu Tuhan, supaya kami dapat memuji, menyenangkan, memuliakan dan meninggikan Kau. Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kami dan Engkau disenangkan atas kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Saya persilakan untuk saudara kembali duduk. Tetap dalam pujian penyembahan dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Yes Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus kami percaya di sepanjang tahun ini, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan jadi pemenang. Amin. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala
memuji nama Tuhan. Mari katakan, hanya di dalam kuasa-Nya ada kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Yes. Kita diberi kuasa untuk jadi pemenang. Amin. Mari lagi kita memuji dengan penuh sukacita. Haleluya Yesus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jauh lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yes. Terpujilah Tuhan, Engkau yang berkuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yes. Tuhan, Engkau Yesus yang berkuasa. Haleluya. Sungguh kami bersuka cita Tuhan, karena hanya Engkau yang ada dalam kami dan kami kuat. Amin. Haleluya Yesus. Yesus. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya, mari kita bersorak-sorak dalam Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Kami kuat, kami mampu Tuhan menghadapi apapun Tuhan. Karena kami tahu ada Engkau pahlawan kami Yesus. Terima kasih. Saya kembali persilahkan untuk saudara duduk. Haleluya, tetap dalam pujian penyembahan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita
Katakan bahwa Tuhan, kami perlu Engkau. Kami hidup karena Engkau Tuhan. Mari kita siapkan hati kami. Tuhan, jadikan kami bejana-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Di hidupku, pimpin jalanku. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Sungguh Kau baik bagi kami. Haleluya Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan
Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu boleh kembali datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ini merupakan kerinduan kami Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami percaya Bapa, pujian kami boleh layak dan menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih jika sebentar Tuhan kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Bapa Engkau memberikan kepada kami hati yang lemah lembut Tuhan. Hati seperti tanah Tuhan yang siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, firman yang akan disampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan dan akan menjadi rema dalam kehidupan kami, menjadi kekuatan bagi kami semua ya Tuhan. Terlebih membawa kami jemaat-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh lebih lagi hidup seturut akan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau Yesus yang semakin besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan urapi dari kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan. Dan membawa jemaat-Mu semua Tuhan. Boleh Tuhan hidup ya Tuhan, lebih lagi mengenal Engkau ya Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap dibangun oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan kami sambut berkat firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Haleluya. Setiap yang bersuka cita katakan haleluya. Saya yakin dan percaya tahun yang baru ada berkat-berkat Tuhan yang baru dalam kehidupan kita. Ada rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Amsal pasal yang ke-10. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-22. Amsal pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-22. Kita akan baca satu ayat di sana. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup yang diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-22. Jika sudah menemukan katakan amin. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. Amsal 10 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Namanya orang kaya artinya tidak berkekurangan. Namanya orang kaya artinya berkecukupan dalam segala hal. Tapi kita akan melihat sudut yang lain dari kebenaran firman Tuhan hari ini yang berkata atau kita ambil di dalam Amsal pasal 10 ayat yang ke-22 ini. Bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Kita harus mengerti bahwa apa pengertian dari berkat Tuhan yang dikatakan dalam Alkitab. Berkat Tuhan yang pertama yang dikatakan oleh Alkitab adalah berkat Tuhan tidak hanya sebatas materi saja. Ya, berkat Tuhan tidak hanya sebatas materi saja. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara seringkali kita banyak mendengar orang mengukur bahwa dia mengalami berkat Tuhan karena mendapat sesuatu rasanya kurang, ya, kurang pas. Karena berkat Tuhan tidak hanya sebatas materi saja, ya, bukan hanya berbicara tentang kita peroleh apa, bukan hanya berbicara tentang kita lagi dapat apa, tapi berkat Tuhan bukan hanya sebatas materi, tapi berkat Tuhan harus dikelola dengan baik. Kita lihat ayatnya, berkat Tuhan harus dikelola dengan baik. 2 Tawarik 26 ayat yang ke-16, 2 Tawarik pasal yang ke-26 ayat yang ke-16, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa tentang seorang raja yang bernama Uzia. Uzia ini disertai oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan di dalam kerajaannya. Sehingga dia memiliki pasukan yang hebat, dia memiliki daerah kekuasaan yang luas. Tapi firman Tuhan mencatat di dalam ayat yang ke-16 itu bahwa setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Jadi Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan tidak hanya materi, melainkan perkenanan Tuhan, melainkan pertolongan Tuhan, banyak hal.
tapi juga berkat Tuhan yang kedua harus dikelola, ya, dikelola dengan baik. Kalau tidak dikelola dengan baik seperti Raja Uzia ini, setelah dia menjadi kuat, setelah dia diberkati Tuhan, setelah dia ditolong Tuhan, dikatakan dalam ayat ini adalah ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Biasanya orang yang tinggi hati oleh orang yang sombong dikatakan sesuai dengan Alkitab, ia melakukan hal yang merusak. Jadi kalau kita melakukan kesombongan, kita sudah mulai tinggi hati, Amsal 13 ayat 13 bahwa siapa yang meremehkan firman Tuhan akan menanggung akibatnya. Kita melihat bahwa kalau kita sudah menjadi tinggi hati, biasanya hal-hal yang kita lakukan adalah hal-hal yang merusak. Ya, suka mengecewakan orang, suka menyindir orang, dan banyak hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar mezbah, ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Dia melakukan apa yang bukan menjadi haknya. Kita tahu bersama bahwa peraturan perjanjian lama dikatakan bahwa yang membakar ukupan adalah imam. Bahkan lebih khusus yang nantinya masuk ke ruang Maha Kudus adalah imam besar. Tapi kita melihat Uzia adalah seorang raja. Dia merasa bahwa dia pimpinan tertinggi, ya suka-suka saya gitu kan, mau lakukan apa aja, sehingga dia melakukan hal yang merusak. Ya, dia merasa bahwa nggak perlu lagi imam, ya saya juga bisa bakar sendiri. Akhirnya kita melihat bahwa Tuhan menolak dia, menolak Uzia, dan banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam ayat-ayat selanjutnya. Artinya kita melihat bahwa berkat Tuhan harus dikelola dengan baik. Harus menemui pengelola-pengelola berkat Tuhan yang baik. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara yang mau diberkati Tuhan harus menyiapkan diri menjadi pengelola-pengelola berkat Tuhan yang baik. Amin. Katakan dalam kitab Timotius bahwa jangan sampai kita ditumpangkan tangan, diberikan karunia oleh Tuhan, diberikan berkat oleh Tuhan menjadi sia-sia. Ya, karunia Tuhan, berkat Tuhan menjadi sia-sia ketika pengelolanya tidak baik. Bapak Ibu Saudara mungkin punya orang-orang kepercayaan di dalam pekerjaan. Ya, mungkin punya anak-anak buah, mungkin punya asisten rumah tangga dan lain sebagainya. Kalau kita melihat orang tersebut tidak dapat dipercaya, maka apapun yang kita percayakan untuk dia kelola akan rusak, ya akan hilang, akan bahkan nggak tahu kemana hasilnya. Ya, seperti ayat ini dikatakan bahwa ketika tinggi hati, ketika dikelola dengan orang yang menjadi tinggi hati, hal itu akan, berkat Tuhan akan merusak. Ya, berkat Tuhan akan menjadi hal yang membuat dia sombong sehingga melakukan hal-hal yang merusak. Dan selanjutnya bahwa banyak dari kita memperoleh berkat Tuhan, berlomba-lomba untuk memperoleh berkat Tuhan. Di dalam Injil Matius dikatakan di sana bahwa seringkali banyak dari kita berlomba-lomba untuk mendapat berkat Tuhan ini seringkali seperti Matius 26 ayat 14 sampai 16. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan ketika berlomba untuk memperoleh berkat Tuhan, dia seperti seorang yang bernama Yudas. Kita melihat bahwa dalam ketiga ayat ini Yudas sedang melakukan kesepakatan. Kalau saya kasih Yesus, saya dapat apa? Kalau saya ikut Yesus, saya dapat apa? Kalau saya percaya Yesus, saya dapat apa? Tanpa disadari bahwa banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkan berkat Tuhan, tapi tanpa sadar juga dia menjual Yesus. Tanpa sadar dia menggadaikan imannya. Berapa banyak kita melihat bahwa anak-anak Tuhan yang mulai diangkat Tuhan, ya beberapa artis kita melihat bahwa ketika namanya sudah naik dan lain sebagainya, mereka tinggalkan Tuhan, mereka menjual imannya, ya seperti Yudas mengadakan kesepakatan. Kalau saya ikut Tuhan, saya dapat apa? Kalau saya nggak dapat, kalau saya nggak peroleh, kalau saya nggak memiliki ini, lantas kenapa saya mengikut Tuhan? Ya seperti Yudas ini, kesepakatan. Dia merasa bahwa ikut Tuhan ya saya udah 3 tahun setengah. Yudas mengikut Yesus 3 tahun setengah. Dia merasa bahwa wah kayaknya nggak ada benefit yang luar biasa nih.
Kalau gitu makanya dia mengadakan kesepakatan. Ya jadi orang ketika berlomba-lomba untuk memperoleh berkat Tuhan, jangan sampai menjadi salah dan akhirnya menjual Yesus. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita pada pagi hari ini mau belajar dari satu tokoh yang bagaimana dia meraih berkat Tuhan, bagaimana dia memperoleh berkat Tuhan, tapi dia tidak menggadaikan imannya. Dia tidak menjual Yesus. Kita belajar dari seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang bernama Ishak. Kita lihat bahwa tokoh yang bernama Ishak, khususnya di dalam Kejadian pasal yang ke-26, Kejadian pasal yang ke-26 di sana bahwa kita belajar dari tokoh Ishak mulai dari ayat yang pertama, bahkan ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa kita belajar kenapa Ishak bisa memperoleh berkat Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara simak dalam Kejadian 26 mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-25, pasti Bapak Ibu Saudara pada umumnya kita melihat atau kita mencermati ayat yang ke-12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Kita pasti menemukan atau lebih tertuju kepada ayat itu. Tapi kita melihat bagaimana Ishak bisa mengadakan atau memperoleh penuaian tersebut. Kita jangan sampai kita terkesan dengan 100 kali lipat yang diperoleh oleh Ishaknya. Tapi kita terkesan dengan apa yang dilakukan Ishak sehingga Tuhan memberkati dia. Ya, Ishak dapat menuai 100 kali lipat dari apa yang ditaburnya. Dikatakan di dalam ayat itu sebab ia diberkati Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam berkat Tuhan, jadi yang terutama adalah kita hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan dikatakan bahwa dalam terjemahan bahasa Inggris adalah blessing. Bisa dikatakan berkat Tuhan, bisa dikatakan perkenanan Tuhan, bisa dikatakan penyertaan Tuhan. Makanya ada banyak dari kita ketika mengirimkan pesan, God bless you. Jadi yang kita cari adalah perkenanan Tuhannya, penyertaan Tuhannya. Bukan karena Ishak memperoleh 100 kali lipat. Bukan karena Ishak mendapat apa. Tapi penyertaan Tuhan seperti apa yang menyertai Ishak. Kita melihat bahwa penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai 25 ini diberikan oleh Tuhan atau Tuhan melakukan penyertaannya karena Ishak melakukan beberapa hal. Yang pertama, Ishak yakin akan janji Tuhan. Ishak yakin akan janji Tuhan. Kita melihat bahwa di dalam ayat-ayat awal dalam pasal ini, di situ dikatakan ayat pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Dan kita melihat bahwa dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kenapa Ishak bisa mengalami penuaian yang 100 kali lipat tadi? Karena dimulai dari ayat-ayat awal. Dia yakin akan janji Tuhan. Ayat pertama dikatakan bahwa kelaparan sedang terjadi di negeri itu. Ya, di negeri di mana Ishak berada. Artinya kelaparan, gak ada apa-apa. Ya, mungkin Ishaknya juga gak ada apa-apa. Dia mau beli ke tempat lain juga gak ada apa-apa. Sebab sama-sama merasakan bencana kelaparan. Tapi Tuhan berfirman apa? Tinggal di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jangan ke Mesir. Kenapa jangan ke Mesir? Dikatakan di dalam ayat pertama, yang ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Zaman papanya Ishak, Abraham, ketika terjadi sesuatu hal, Abraham ke Mesir. Makanya Tuhan memperingatkan jangan ke Mesir.
Karena kita melihat bahwa ketika Abraham ke Mesir, disitulah lahir Ismail. Disitulah lahir Ismail adalah sama dengan keledai liar. Yang sampai hari-hari ini kita melihat bahwa banyak kekacauan terjadi karena Abraham ke Mesir. Jadi Tuhan berkata kepada Ishak, jangan ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Secara jasmani sulit. Kenapa? Karena sedang terjadi bencana kelaparan. Bukan terjadi masa panen, bukan terjadi hal-hal yang lagi luar biasa, bukan terjadi hal-hal yang baik di negeri itu, tapi Tuhan suruh tinggal di negeri itu. Ishak bisa mengalami penyertaan Tuhan, Ishak bisa diberkati Tuhan karena dia yakin akan janji Tuhan. Kalau kita nggak yakin akan janji Tuhan, kita nggak akan bisa atau kita nggak akan mau untuk menuruti firman Tuhan. Yang pertama kita harus yakin dulu akan janji Tuhan. Kita yakin akan janji penyertaan Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20 bahwa aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam terjemahan lama sampai kesudahan alam. Kalau kita meyakini janji Tuhan, meyakini penyertaan Tuhan, meyakini pertolongan Tuhan, meyakini bahwa di saat kita jatuh tidak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopang. Ketika kita meyakini itu, kita baru bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Langkah yang selanjutnya yang dilakukan oleh Ishak adalah dia berkeputusan untuk taat akan firman Tuhan. Kenapa di sini dikatakan bahwa berkeputusan untuk taat akan firman Tuhan? Ada banyak orang berkeinginan untuk taat. Iya sih, saya pengen ke gereja. Iya sih, saya pengen berdoa. Iya sih, saya pengen baca firman Tuhan. Iya, saya pengen dan lain sebagainya bisa disebutkan. Tapi tidak pernah dilakukan. Cuma, oh iya saya pengen. Pengen saya sebenarnya kayak kamu rajin ke gereja, melayani Tuhan. Ya pengen, tapi tidak dilakukan. Akhirnya berkat Tuhan, akhirnya penyertaan Tuhan hanya menjadi wacana. Karena kita juga selalu wacana, pengen doang, tapi tidak melakukannya. Makanya dikatakan berkeputusan untuk taat melakukan firman Tuhan. Setelah Ishak meyakini janji Tuhan, dia berkeputusan untuk taat akan firman Tuhan. Makanya ditulis di dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Sekalipun ada hal yang tidak baik, sekalipun ada bencana kelaparan, tapi Ishak tetap taat. Jadi tinggallah ia di Gerar. Sekalipun keadaan tidak menentu, sekalipun keadaan seakan-akan tidak baik bagi kita, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Kita tetap tinggal di dalam janji Tuhan. Mau di Gerar, ya, mau di manapun Tuhan perintahkan kita, seperti Bapak Ibu Saudara ada di tempat di mana Bapak Ibu Saudara ada, tinggal, bekerja, Tuhan suruh tinggal di sana, Tuhan suruh ada di sana, pasti ya ada penyertaan Tuhan. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita melihat bahwa ketaatan Ishak tidak terjadi begitu aja. Ya, ketaatan Ishak kita melihat bahwa ada beberapa ya dikatakan di dalam ayat ini taat Ishak, taat dibuktikan dengan ujian. Ishak berkeputusan untuk taat tinggal di Gerar. Tapi Gerar ini gak langsung tiba-tiba ada pohon keluarkan buah di zaman Yunus. Ya, yang mendudungi Yunus waktu kepanasan. Gak langsung seperti itu. Ya, tapi kita melihat dari situ kita melihat bahwa taat bisa dibuktikan dengan ujian. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya dibuktikan menjadi orang yang taat ketika datangnya ujian. Seperti seorang murid dibuktikan dia berkompetensi dalam pelajaran tersebut, dia lulus dalam pelajaran tersebut, maka harus ada ujian. Ya, nggak cuma sekedar ngomong. Masa guru sama murid cuma tanya, kamu bisa matematika? Bisa, ya udah lulus. Enak ya. Tapi mesti ada ujian, mesti ada ulangan. Baru dibuktikan dengan apa yang mereka capai. Begitupun Ishak ketika dia memutuskan untuk taat. Tinggal di Gerar.
nggak langsung ya ada pohon berbuah, nggak langsung hal-hal yang baik terjadi dengannya, nggak langsung. Karena apa? Karena dia harus melewati ujian. Ya, dia harus melewati banyak tantangan. Sekalipun kita melihat bahwa di dalam Kejadian 26, Ishak sempat jatuh. Ishak sempat salah ketika bertemu Raja Gerar. Dia berbohong akan istrinya. Dia bilang ini saudaranya. Tapi Tuhan mengerti bahwa itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ada kalanya Ishak salah. Tapi kita melihat bahwa setelah Ishak mengalami kesalahan, setelah Ishak mengalami kejatuhan, Ishak bangkit. Ya, setelah dia akhirnya dipakai Tuhan, diberkati Tuhan, Tuhan memakai Raja Gerar ini Abimelek untuk menegur Ishak. Apa yang diperbuat olehmu Ishak? Kamu akan mendatangkan kecelakaan bagi seluruh negeri ini. Karena engkau berbohong akan istrimu. Akhirnya Ishak sadar. Dan setelah itu Ishak melewati banyak ujian ketika dia menggali sumur. Sumur yang pertama yang digali Ishak bernama Esek. Ya, sumur itu dinamai Esek karena Esek itu berarti pertengkaran. Ujian yang dilewati oleh Ishak pertengkaran. Antara hamba Ishak dengan hamba yang ditemukan, ya, antara hamba-hamba yang lainnya bertengkar akan sumur yang bernama Esek. Setelah itu Ishak pergi, ya. Ishak bilang ya udah. Dia lewati pertengkaran, dia lulus dari ujian yang bernama pertengkaran, dia masuk lagi menggali sumur bersama hamba-hambanya. Di situ terdapat akhirnya diberikan nama sumurnya Sitna. Ya, di situ mereka bertengkar juga. Sehingga dikatakan bahwa bukan hanya pertengkaran tetapi juga kebencian. Tapi Ishak tidak tinggal di situ. Ya, Ishak lulus dari ujian yang bernama kebencian. Dia lulus. Dia lanjut lagi, dia nggak masalah. Dia nggak bilang, di dalam ayat itu sebelum Ishak menggali sumur, dari ayat awal sebelum adanya sumur bernama Esek, di situ ditulis bahwa Ishak menggali sumur yang pernah digali oleh Abraham ayahnya. Artinya sumur itu punya papanya. Dia nggak bilang, apa-apaan kamu? Ini sumur punya papa saya semua. Dia nggak bilang seperti itu. Dia lulus, ya, bukan lolos, tapi dia lulus akan pertengkaran, ujian yang bernama pertengkaran. Dia lulus akan ujian yang bernama kebencian, sehingga Tuhan menaruh dia di sumur yang bernama Rehobot. Artinya ada kelonggaran, ada keluasan yang diberikan oleh Tuhan. Setelah dia lulus dari ujian pertama, dia lulus dari ujian yang kedua, dia diberikan sumur bernama Rehobot. Ada kelonggaran, ada keluasan dari Tuhan. Dan bukan hanya itu, dan bukan tinggal di situ. Ishak tetap lulus, walaupun Tuhan memberikan dia kenyamanan, dia nggak tetap di zona nyaman. Dia terus berangkat sampai di sumur yang bernama Berseba, sumur perjanjian. Seperti bangsa Israel, mereka sampai ke tanah perjanjian. Ishak sampai di sumur perjanjian Berseba. Disinilah Ishak mendirikan mezbah kepada Tuhan. Setelah dia melewati ujian, setelah dia melewati banyak tantangan, Ishak akhirnya sampai di sumur yang bernama Berseba. Sumur perjanjian. Dan disinilah orang-orang berkata kepada Ishak, engkau diberkati Tuhan. Jadi kita melihat bahwa ada proses yang dilewati oleh Ishak sebelum dia mengalami berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan bahwa hidup yang diberkati Tuhan bukan hanya kita memperoleh apa, bukan hanya kita mendapat apa, tapi dari kedua benda ini kita belajar bahwa ada termostat, ada termometer. Tentunya dalam hal terakhir ini kita akrab dengan benda yang bernama termometer. Ya, setiap kita mau masuk ke tempat ini di termometer, ya, di termometer gun. Kita melihat dua benda ini fungsinya beda. Kalau termometer dia akan menunjukkan angka sesuai dengan keadaan kita. Ya, ketika Bapak Ibu Saudara tadi diukur di depan, suhunya
ada yang 36,3, ada yang 36,1. Pokoknya intinya mengikuti suhu badan kita. Tapi termostat dia bukan pengukur suhu, tapi dia pengontrol suhu. Seperti Ishak. Ishak di sana, di tempat itu, di Gerar, ada bencana kelaparan. Tapi kita melihat di dalam ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bukan di tanah lain, ya, di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Orang berkata kelaparan, ya. Mungkin dia bertemu banyak orang di sekitar rumahnya ketika dia keluar. Woi kelaparan, gak ada makanan, gak ada apa-apa. Tapi Ishak menabur di tanah itu. Ishak bukan termometer, dia gak begitu dengar, wah kelaparan, oh ya udahlah kelaparan, mau apa lagi. Enggak, ya dia bukan termometer yang menunjukkan suhu seperti keadaan sekitarnya. Tapi Ishak menjadi Kristen yang berdampak seperti termostat. Dia pengontrol suhu. Jadi kalau suhunya terlalu panas ketika ada termostat bisa diatur untuk keadaan ruangan tidak menjadi panas. Karena dia pengontrol suhu. Ya seperti Ishak. Ishak menjadi Kristen yang berdampak. Banyak orang bilang berkekurangan, gak ada apa-apa karena bencana kelaparan. Tapi Ishak meyakini janji Tuhan. Dia taat, berkeputusan untuk taat akan firman Tuhan. Maka menaburlah Ishak. Maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. Ayat yang ke-13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Kenapa kaya? Amsal 10 ayat yang ke-22 tadi. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, itu dalam terjemahan bahasa Indonesia seringkali kita berpikir bahwa oh kalau gitu kita gak usah berusaha ya. Ya berkat Tuhan jadi kaya kok ya. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris menulis lebih jelas. Bahwa berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya dan tidak disertai dengan kesedihan. Tidak disertai dengan kepedihan. Ada banyak ya orang di luar sana ketika dia memperoleh banyak, dia memperoleh banyak hal, dia akhirnya menjadi khawatir. Ya, itu tidak dinamakan berkat Tuhan. Karena berkat Tuhan tidak disertai dengan ketakutan, tidak disertai dengan kekhawatiran, tidak disertai dengan kepedihan. Itulah arti berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kita melihat bahwa berkat Tuhan yang diperoleh oleh Ishak karena dia menjadi seperti seorang Kristen yang berdampak. Kolose 4 ayat yang ke-6 di situ hendaklah perkataanmu jangan hambar, penuh kasih dan jangan hambar. Dalam terjemahan Inggris, kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, hendaklah perkataanmu penuh rahmat dan dibumbui dengan garam. Ya artinya orang berasa. Kalau ketemu kita, kalau Bapak Ibu Saudara bertemu dengan rekan-rekan yang di luar, mereka berasa akan perkataan kita, kehadiran kita menimbulkan pengaruh, menimbulkan dampak. Sehingga kalau kita tidak hadir, kita tidak ada di tempat itu, maka orang akan bertanya. Karena apa? Karena kita berdampak, kita berpengaruh. Jangan sebaliknya, oh puji Tuhan dia nggak datang. Artinya bahwa wah orang itu tidak diharapkan untuk datang. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menjadi Kristen yang berdampak seperti termostat tadi ya. Walaupun keadaan, walaupun banyak hal di luar sana, di lingkungan-lingkungan sekitar kita berkata wah sulit. Pandemi ini sepertinya membuat kita sulit dalam banyak hal dan lain sebagainya. Tapi kita mau berjalan seperti Ishak. Meyakini janji Tuhan dan taat akan firman Tuhan. Maka berkat-berkat dalam Kejadian 26 ini ada dua hal berkat Tuhan yang dirasakan oleh Ishak. Yang pertama di ayat yang ke-12 dan 13 tadi dia menabur dan memperoleh hasil 100 kali lipat. Ya, artinya perbuatan tangannya apa yang diperbuat Ishak berhasil. Seperti juga Yusuf dan Daud. Dalam Kejadian 40, dalam Kejadian 39, baik juga di dalam 1 Samuel 17. Ya, baik untuk Yusuf maupun Daud, di situ ayatnya sama.
apa yang diperbuatnya, apa yang dikerjakan tangannya dibuat Tuhan berhasil. Sebab dia diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan, makanya dia menabur dan menuai hasil. Dan dia menjadi kaya, kian lama kian kaya karena Tuhan. Bukan karena Ishak ilmunya tinggi, bukan karena Ishak pengetahuannya hebat, tapi kita melihat bahwa setelah dikatakan ayat ini mendapat hasil 100 kali lipat, ada penyebabnya, sebab ia diberkati Tuhan. Dan berkat Tuhan yang kedua yang dialami oleh Ishak setelah dia menggali sumur, di situ dikatakan bahwa dia bertemu dengan Abimelek dan bernama sama-sama dengan Ahuzat dan sahabatnya Pikol kepala pasukannya. Dia mengakui bahwa Ishak diberkati Tuhan, bahwa Ishak dilawati Tuhan. Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami. Seperti kami tidak mengganggu engkau. Dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Ya, ada dua berkat yang dialami oleh Ishak. Pekerjaan tangannya, apa yang diperbuatnya berhasil. Dan yang kedua, dia berdampak. Karena Abimelek jauh-jauh dia datang menghampiri Ishak ke sumur yang keempat, ya sumur Berseba. Maka dikatakan sumur perjanjian. Sebab di situ Abimelek dan Ishak berjanji. Dan Abimelek mengatakan, engkau diberkati Tuhan. Sungguh engkau diberkati Tuhan. Dan sekarang engkau yang diberkati Tuhan. Orang mengetahui, orang mengakui bahwa Ishak diberkati Tuhan. Bahwa Ishak mengalami berkat Tuhan. Bahwa Ishak memiliki hidup yang diberkati Tuhan. Bukan serta-merta. Tapi kita melihat bahwa ada dua hal yang Ishak kerjakan. Dia meyakini janji Tuhan dan dia berkeputusan untuk taat akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita sehingga kehidupan kita jadi kehidupan yang diberkati Tuhan, bukan hanya kehidupan yang diberkati Tuhan untuk sekedar memperoleh hal apa yang kita dapat, tapi kehidupan yang diberkati Tuhan adalah kehidupan yang berpengaruh terhadap kerajaan Allah, berpengaruh terhadap perkembangan dan keluasan kerajaan surga. Itulah yang Tuhan mau, seperti Ishak. Ishak diberkati 100 kali lipat, tapi dia bisa menjadi dampak bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga Abimelek, ya seorang raja di tempat itu datang kepada Ishak dan berkata, engkau diberkati Tuhan. Sungguh engkau diberkati Tuhan dan sekarang engkau sudah diberkati Tuhan. Artinya Ishak bukan hanya apa yang diperbuatnya berhasil, tapi Ishak juga berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sekitarnya biarlah kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang berdampak. Bukan hanya orang yang diberkati Tuhan untuk pribadi dan keluarga saja, tapi kita mau berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi pekerjaan Tuhan, bagi perluasan Injil Kerajaan Surga. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah kehidupan kita menjadi kehidupan yang menggenapi rencana Tuhan. Jadi hidup yang berpengaruh terhadap kerajaan surga. Hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Engkau bersamaku di dalamku, jadi bukti
sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, muliakan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tahun 2021 biarlah menjadi tahun berkat Tuhan, menjadi tahun yang membuat hidup kita menjadi hidup yang diberkati Tuhan, menjadi hidup yang disertai Tuhan, menjadi hidup yang diperkenan oleh Tuhan. Bukan karena siapa kita, tapi siapa yang mendampingi kita melalui kehidupan di tahun-tahun ini. Bukan soal mendapat apa, tapi kita bisa memberi apa untuk perluasan kerajaan surga. Kita memberikan dampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Itulah kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Kehidupan yang disertai Tuhan. Kehidupan yang dikenan oleh Tuhan. Hidup kami Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Menjadi hidup yang disertai Tuhan. Menjadi hidup yang berdampak bagi kerajaan-Mu Tuhan. Engkau bersama kami Tuhan. Kita bersama-sama mau taat akan firman Tuhan. Meyakini janji-janji Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi hidup yang diberkati Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Bagi kita yang memiliki hidup, mau memiliki hidup yang diberkati Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Biarlah tanda mujizat menyertai setiap langkah-langkah kami Tuhan. sertai tiap langkah. Sebab Engkau yang bersama kami Kau Tuhan. bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Menjadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Gembala senior masuk dalam doa.
Ibu Gembala Senior masuk dalam doa. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini. Kalau kami boleh kembali mendengar firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup. Yang akan menghidupkan di dalam percaya kami, iman kami kepada Tuhan. Sehingga kami boleh taat akan firman-Mu Tuhan. Apa yang Engkau sudah berikan kepada kami. Ini semua untuk kemuliaan nama-Mu. Oh Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan dan berdampak untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk jiwa-jiwa, sehingga nama Tuhan tetap dipermuliakannya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, biarlah Tuhan Engkau yang sudah memberkati kami, supaya dengan berkat-berkat yang Kau berikan kepada kami pakai ini untuk semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Doa Haleluya. Yabes, kiranya Engkau memberkati aku. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari bara malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan buat hadir-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kami percaya bahwa kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami hidup diberkati Tuhan. Sehingga seperti Ishak menggenapi firman-Mu. Seperti Ishak menggenapi apa yang Tuhan mau. Dan nama-Mu dipermuliakan. Kami percaya berkat Tuhan turun atas sidang-Mu. Baik yang ada di ruang utama, di ruang doa, di rumah masing-masing, dalam tiap-tiap pekerjaan, pendidikan, dalam tiap-tiap pribadi, keluarga jemaat ini diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang heran, sehingga semua kami aman dalam perlindungannya Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi semuanya sudah terlibat dalam pelayanan untuk hormat nama. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai, sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.